Presiden Prabowo menginstruksikan untuk melaksanakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere bagi pegawai negeri sipil dan pegawai BUMN selama masa Lebaran 2025. Wah, cangcing. Jadi teman-teman jangan lupa harus dicari ini orang-orang yang 23,8% selalu mudik. Karena tujuan mudiknya dia bagi-bagi rezeki. Alhamdulillah. Saya Hendy Satrio nih. Nah, ini kemarin lembaga survei Kedai Kopi baru saja meluncurkan survei persiapan mudik 2025. Ya. Persiapan mudik 2025. Nanti setelah Lebaran kita bikin survei lagi. Evaluasi mudik 2025. Jadi kita bikin survei kali ini melibatkan 1.130 responden dari seluruh Indonesia dengan metode online CASI, Computer Assisted Self Interview, dari 5 sampai 13 Maret 2025. Jadi biasanya kan kalau habis puasa setelah setelah berpuasa 1 bulan lamanya, nah, kita merayakan Lebaran kan. Nah, itu melakukan Lebaran biasanya kita banyak teman-teman yang mudik, ya. Jadi hampir dari seluruh Indonesia kecuali Papua, Maluku, ya itu aja, kecuali itu. Semuanya ada. Jadi kita pakai online ya. Paling banyak perempuan 60, laki-laki 40. Gen Z 29,5%, Gen milenial 58,3%, Gen X 12,2%. Pendidikan paling banyak tamat SLTA sederajat 54,8%. Nah, yang lainnya beragam dan paling banyak di urban atau di perkotaan 65,8%, di rural 34,2%. Oke. Rata-rata pekerjaan pegawai, karyawan swasta, kemudian ibu rumah tangga, wirausaha, buruh, dan lain-lain. Nanti kalau teman-teman mau dapat lengkapnya di website kedaikopi.co ya. Di bagian survei itu cari aja, diklik. Apakah boleh di-download? Boleh di-download. Ya, kita langsung saja bacakan ya. Rencana mudik. Apakah Anda mempunyai rencana mudik pada Lebaran tahun ini? 1.130 responden ya. 85% bilang ya, saya akan mudik. Sisanya 15% dia bilang tidak akan mudik. Dan kemudian dari orang yang ngomong mau mudik itu 74,3% bilang dia selalu mudik tiap tahunnya ya. Jadi dia selalu mengosongkan Jakarta. Tiap tahun dia nggak ada Jakarta. Wah, mana nih? Mana nih orangnya? Wah, tahunnya lagi mudik. Nah, itu dia. Terus ditanya nih yang orang-orang mudik ini ya, yang selalu mudik. Mengapa Anda selalu melakukan mudik tiap tahunnya? Jawaban yang pertama apa? Ya, Anda betul. Berkumpul dengan orang tua atau keluarga. Kemudian yang lain-lainnya salah satunya adalah bentuk ibadah karena menguatkan silaturahim. Ada juga yang berlibur, tapi yang paling keren ada 23,8%. Dia mengatakan, kenapa selalu mudik? Jawabannya apa? Kenapa saya bilang keren? Dia bilang begini, untuk bagi-bagi rezeki di kampung, Bang. Wah, cangcing. Jadi teman-teman jangan lupa harus dicari ini orang-orang yang 23,8% selalu mudik. Karena tujuan mudiknya dia bagi-bagi rezeki. Alhamdulillah, luar biasa. Kenapa Anda tidak mudik pada Lebaran 2025? Jawaban pertamanya ketidakstabilan ekonomi pribadi dan rumah tangga. Jadi ekonomi tidak stabil ya, antara punya duit atau tidak. Tapi ada juga yang jawabannya begini, tidak punya kampung halaman. Aduh. Dia ada juga yang nggak dapat akses mudik gratis. Ya itulah kira-kira ya. Nah, kemudian teman-teman semua, ya itu tadi saya sudah bilang ya. Jadi kalau mau dapatkan hasil lengkapnya ada di website kedaikopi.co. Jadi bagian survei cari aja, nanti ada beritanya. Kalau mau lengkap tinggal ke bawah terus diunduh saja, di-download ya. Boleh. Kota asal responden yang melakukan mudik Lebaran paling banyak Jabodetabek. Kota tujuan mudik Lebaran 2025 paling banyak Jogja, kemudian Solo. Oh, gitu.
gitu. Ada ke Medan juga, ada ke Wonosobo, Sumedang, Malang, Tasik, Bandar Lampung, Kebumen, wah banyak ya. Oke. Waktu memilih mudik Lebaran 2025 ini penting banget. Kenapa saya bilang penting? Jadi kalau teman-teman yang naik kendaraan jalur darat ya, ini tolong diperhatikan kalau tidak ingin terjebak kemacetan ya. Jadi yang terbanyak waktu memilih mudik Lebaran 2025 adalah H-7. Kenapa H-7? Memang ini udah diliburin ya, kan diliburin sama pemerintah itu dari tanggal 21, jadi boleh aja. Kalau kedai kopi ini memang luar biasa liburnya, karena memang banyak sekali teman-teman yang bekerja di kedai kopi ini dedikasinya luar biasa tinggi, mereka tidak mau libur. Walaupun kata pemerintah tanggal 21 libur, tidak Pak, tidak, kami tidak akan libur sebelum waktunya kami ingin libur. Jadi rata-rata liburnya dari tanggal 27 kalau kedai kopi itu, 27, 28, 29, 30 terserah lah. Tapi ini waktu ditanya waktu memilih mudik Lebaran 2025 H-7. H-7 jadi kalau Lebaran tanggal 31 kurang 7 adalah 8. 31 kurang 7 28. 24. 31 kurang 7 24 adalah hari Senin ya? Senin ya? Jadi hari Senin udah mulai padat tuh. Nah kemudian yang juga padat H-3 Lebaran. Jadi kalau Lebaran tanggal 31, maka tanggal 28 ya, tanggal 28 itu udah mulai padat juga tuh pulang. Yang juga ternyata padat, ini hati-hati, ini jebakan ya. 16,4% bilang saya akan mudik setelah Lebaran. Jadi jangan disangka kalau habis Lebaran itu juga kosong-kosong. Itu banyak juga ternyata. Jadi perlu diingat ya, H-7, H-3 dan setelah Lebaran. Ya, H- juga rame. Oke, ya. Dan yang paling banyak, ya, yang paling banyak dalam mudik H-7 adalah yang menggunakan transportasi umum. Yang transportasi sewaan paling banyak di H-2. Maksudnya sewaan gimana sih? Nyewa mobil gitu ya? Nyewa mobil, nyewa charter ya. Pesawat ya. Gitu. Bro, nyewa tuh jangan cuma sekedar nyewa motor, nyewa mobil biasa. Ini nyewa pesawat dong. Jangan sampai kalah dengan 9 Naga. Oke? Semangat! Transportasi pribadi ya yang paling banyak setelah Lebaran. Jadi setelah Lebaran itu juga akan penuh. Nah, kemudian kita tanya ya. Transportasi mudik Lebaran mau pakai apa? 1. Transportasi pribadi 54,5%. 2. 47,7%. Transportasi umum dan transportasi sewaan 10,4%. Yang paling banyak menggunakan transportasi umum adalah naik bis, kereta api, pesawat, kapal laut, angkot. Ya lo kira-kira lah, gitu ya. Nah, teman-teman pasti mau tahu juga ya, transportasi pribadi apa yang paling banyak? Ternyata sepeda motor, ya banyak banget naik motor ternyata ya. Mobil 48,9%, pesawat nggak ada. Ya orang-orang punya pesawat, orang-orang punya helikopter, kelihatannya tidak mudik dia. Kalau sudah punya pesawat, sudah mudik, sudah punya pesawat, sudah punya helikopter, teman-teman keluarga yang dari daerah disuruh ke Jakarta. Karena dia mampu banget kan, mampu, ya. Dibayarin sekali liburan. Oke, gitu teman-teman ya. Kenapa menggunakan transportasi pribadi? 83,3% menyatakan lebih fleksibel dan bebas akan tujuan selama arus mudik. Oh, jadi maksudnya dia kalau di sana, kalau bawa mobil pribadi dia bisa jalan-jalan ya, kemana-mana gitu. Bapak Adam dan Bapak Ardi mudik juga? Enggak. Kenapa nggak mudik? Bogor. Hah? Kampungnya dekat Bogor. Diusir dari kampung ya? Wah, harus silaturahim dong supaya diterima lagi di kampungnya ya. Masa diusir dari kampung terus menyerah. Kemudian selain fleksibel, lebih hemat secara ongkos, dapat memangkas waktu dan waktu tempuh. Tiket transportasi umum relatif lebih mahal, ada privasi. Wah, keren juga. Kenapa menggunakan transportasi umum? Menghindari kelelahan saat arus mudik. Wah, boleh juga nih. Kenapa naik bis?
Biar gue nggak lelah. Cah, asik. Fasilitas transportasi umum yang lebih nyaman dan bagus. Naik pesawat ya. Oke, jadi gitu kira-kira ya. Kenapa orang milih naik bus? Menghindari kelelahan saat arus mudik. Kenapa naik kereta api? Menghindari kemacetan. Kenapa naik pesawat terbang? Karena bisa terbang. Bagaimana ini? Kenapa naik pesawat terbang? Menghindari kemacetan saat arus mudik dan arus balik. Iyalah, karena kan dia terbang di atas, yang macet di bawah. Jadi ya oke. Kenapa naik kapal laut? Menghindari kemacetan, hanya bisa dijangkau gitu ya. Ya, semoga apapun yang Anda naiki nanti pas mudik itu selamat ya. Oke. Jadi teman-teman silakan dicek di kedaikopi.co ya. Kira-kira apa? Nah, apakah Anda sudah mendapatkan tiket untuk mudik lebaran tahun ini? Nah, ini jangan lupa kita melakukan survei 5-13 Maret. Jadi pada saat survei dilakukan itu mereka sudah punya tiket atau belum? Ternyata jawabannya 27,4 sudah mendapatkan tiket, 72,6 belum mendapatkan tiket, dan beberapa diantaranya tidak lagi mendapatkan tiket Indonesia Bahrain seperti saya. Sudah habis. Kalau ada itu mahal sekali. 2,8 juta di VIP. Ya. Ini bukan tentang uangnya saya mampu atau tidak beli tiket semahal itu. Tapi ini tentang saya punya uangnya atau tidak. Sayang bos, duitnya nanti kita nonton ya, nobar saya di nanti Mas Ardi sama Mas Adam ikut ya. Saya nobar di Pos Blok di Pasar Baru. Jadi sekalian kita ngonten. Jadi saya diundang sebagai komentator ya, komentator bola ya. Karena dari sejarahnya kalau saya yang komentator itu biasanya menang ya Liverpoolnya. Oke, ini apa lagi nih? Kapan Anda membeli tiket untuk mudik lebaran? Minggu 1 Ramadan, H-1 minggu Ramadan, H-1 bulan Ramadan. Oh, jadi sebelumnya sudah lama. Jadi 7 dari 10 pemudik yang menggunakan transportasi umum belum membeli tiket mudik lebaran tahun ini. Ini Maret. Sekarang sih gua rasa udah pada beli. Oke. Yang sudah beli tiket lebaran. Tiket apa aja? Oh, yang ternyata yang jauh-jauh hari beli tiket itu adalah tiket kapal laut. Ya. Kemudian tiket pesawat terbang. Baru tiket kereta api dan tiket bis umum, ya. Apakah ada yang menggunakan aplikasi? Wah, ini tidak ada. Oh, ada. Kalau beli tiket pakai apa? Oh, yang paling tinggi KAI Akses. Kemudian yang kedua Traveloka. Kemudian yang ketiga Loket PO. PO ini apa sih? PO Bis itu. PO cabang kantor PO. PO itu apa kepanjangannya? Perusahaan organda ya? Iya. Gitu ya. Oke. Luar kota. Tiket.com, Redbus, Agoda, Tokopedia. Nah itu ya intinya ya. Apa namanya? Yang sudah beli tiket itu lewat situ. Oke, ini apa lagi nih? Nggak ada. Wah, ini penting nih. Lama mudik dan rencana kembali ke daerah asal. Berapa lama biasanya Anda tinggal di kampung halaman saat mudik? Nah, tahu nggak yang paling banyak? Berapa lama biasanya Anda tinggal di kampung halaman saat mudik? 4 sampai 7 hari. Jadi 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6. 7. Lebih dari 7 hari ada? 23,3%. Tadi 4 sampai 7 hari itu 57,2%. 1 sampai 3 hari 23,5% aja. Hanya 1 hari ini kebangetan ya. Biasanya ini yang kerjanya ya biasanya tuh kalau nggak dia kerja di restoran, dia kerja di pariwisata gitu-gitu, dia hanya 1 hari aja. Ya. Bahkan mungkin dia berangkat jam 11 malam, kemudian kembali jam 7 pagi. Ya. Itu 1 malam itu namanya, bukan 1 hari ya. Ya, tapi tetap kita doakan, namanya pengen ketemu dengan keluarga dekat ya. Ya. Oke, kira-kira gitulah. Kapan rencana akan kembali ke daerah asal? Jadi arus balik kira-kira kapan? Ternyata yang paling banyak 1 minggu setelah Lebaran baru balik. Oke. Pengetahuan tentang kebijakan pemerintah untuk Ramadan. Wah.
Presiden Prabowo menginstruksikan untuk melaksanakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere bagi pegawai negeri sipil dan pegawai BUMN selama masa Lebaran 2025 dan mendorong kebijakan yang sama bisa diterapkan pada perusahaan swasta. Apakah Anda pernah mendengar hal ini? 75,7% mengatakan tahu. Dan kemudian apa tujuan Presiden Subianto mengeluarkan instruksi ini? 83,8% responden mengatakan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan mendorong perekonomian di daerah mudik. Ditanya lagi, apakah setuju work from anywhere? 87% orang setuju. Jadi luar biasa. Inilah surveinya lembaga survei Kedai Kopi tentang mudik. Ya, sekarang kita memasuki H-10 nih, hari-hari sekarang berarti hari ke berapa nih? 22 ya? 21 ya? Hari ke-21. Alhamdulillah kita menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar ibadahnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan amal ibadah. Dan jangan lupa ini masuk ke 10 hari terakhir. Mari kita sama-sama itikaf di masjid. Kita mengejar Lailatul Qadar. Ya. Lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Sholat situ. Oke. Jadi terima kasih teman-teman, saya Henry Satrio. Tadi kita bacakan hasil survei Kedai Kopi tentang persiapan evaluasi mudik. Nanti kita setelah mudik, kita bikin lagi, kita akan launching lagi tentang evaluasi mudik. Jadi mudik itu gimana kemarin ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Kalau ada yang ingin mendapatkan hasil lengkap, silakan berkunjung ke website Kedai Kopi, www.kedaikopi.co ya, bukan .com, .co. Cari nanti halaman survei, silakan di download. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.